Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Selamat pagi juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Hari ini kita bersukacita ya Mbak Reni ya. Ya, karena di hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita walaupun kita masih online. Ya. Ya, masih di rumah masing-masing. Kita juga berdoa dan berharap semoga pandemi ini segera berlalu ya Mbak Reni ya. Iya, semoga Ya. semuanya segera selesai. Iya, dan kita bisa tatap muka lagi, bisa ketemu lagi sama teman-teman. Ya, untuk memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya Mbak Reni ya. Iya. Ya, mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu, untuk berkat-Mu sehingga saat ini kami bisa sekolah minggu lagi di minggu ini. Dan walaupun dalam keadaan dari rumah, kiranya Tuhan yang akan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan waktu sekolah minggu kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Ya, Kita gimana harus ini? bersukacita ya Iya Mbak dong. ya. Iya, ingat anak-anak Tuhan itu harus selalu bersukacita. Bersukacita. Apapun keadaannya, meskipun kita sedang dalam kondisi kayak gini, Ya. tapi sukacita itu ya seperti kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah Obat. obat. Jadi kita harus bersukacita supaya tubuh kita kuat, kita tetap sehat. Ya, dan terutama memuliakan nama Tuhan. Ya, betul sekali. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian ini.
Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji lagi ya Mbak Reni ya. Iya, betul. Dengan satu pujian lagi Untuk membuka firman Tuhan. Tuhan. Yuk kita pujikan bareng-bareng. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Halo. Yuk kita mau belajar firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk sikap doa yang baik. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Yuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat pagi hari ini. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang mengasihi kami semua. Pada saat pagi hari ini kami mau belajar akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami, mengurapi kami semua, memberkati guru-guru sekolah minggu, biarlah kami boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan dan kami boleh senantiasa semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan yang memberkati kami dimanapun kami berada dan Tuhan yang senantiasa menanamkan firman Tuhan dalam hati kami supaya itu boleh bertumbuh dan berbuah bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau belajar firman Tuhan dan kami mau Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, jadi ya di depan Mbak Reni ini saat ini, depan Mbak Reni sama Mbak Gebi, ini ada 2 piring. Isinya apa Mbak Gebi? Isinya apa ini Mbak ya? Giveaway. Oh, giveaway enggak. Ini kelihatannya Apa ini? keripik. Oh Keripik iya, kentang kali ya. keripik kentang. Keripik Iya, kentang. betul. Jangan Jadi, sebut merek ya Mbak. oh iya, jangan sebut merek. Jadi ini keripik kentang. Nah, yang di depan Mbak Reni ini keripik kentang yang pakai garam. Yang depan Mbak Reni nih, pakai garam. Kemudian yang Mbak Gebi? Yang ini tanpa garam. Iya, tanpa garam yang satunya. Yuk, sekarang kita mau cobain dulu Mbak Gebi. oke. Pertama kita cobain yang tanpa garam Tanpa dulu garam aja. ya. Yuk, Kita coba. Bentar ya. Gimana Mbak Reni rasanya? Kentang Mbak. Kentang Kentang, tanpa iya. rasa ya. Kentang sama tepung rasanya Iya. ya. Rasanya kentang sama tepung.
Kayak gini ya, itu tanpa garam ya. Tanpa tadi ya? garam. Sekarang coba yang pakai garam. Yang pakai garam ya. Mm-mm. Ini yang pakai garam ya. Gimana? Rasanya lebih Yahut ya? maknyus. Oh, lebih maknyus. Lebih enak. Ya, lebih enak. Ada rasanya. Kalau yang tadi yang tanpa garam tidak berasa. Oh ya tidak berasa. Yang tanpa garam itu ya hanya serasa makan gandum sama kentang. Ya, betul sekali. Iya. Ya kan kita tahu ya gandum itu kalau gandum aja kan ya aneh gitu kan rasanya. Kentang ya gitu-gitu aja sih. Terus yang satunya ini tadi kan pakai garam, udah dikasih bumbu. Itu enak ya. Enak. Enak, bisa dinikmati, bisa dirasain. Ya, betul. Iya, berarti itu artinya intinya kuncinya di mana sih? Di garamnya. Iya, kuncinya di garam gitu. Jadi garam itu sendiri itu pemegang kunci yang luar biasa ya Mbak. Iya. Ya, karena garam itu kita bisa sebut sebagai pemberi rasa. Begitu. Jadi garam itu bisa kita sebut sebagai pemberi rasa. Begitu. Karena garam itu memberi rasa, jadi kita bisa menikmati. Nah, karena kita tadi lagi bahas tentang garam-garam gitu, Mbak Rena jadi ingat tentang firman Tuhan deh. Mbak Gaby ingat gak firman Tuhan tentang Iya, itu? iya. Ingat kelihatannya ada di Di mana? Matius Di 5 Matius 5 ya. ayat yang ke-13. Oke, coba Ya. kita buka yuk. Yuk. Di Alkitab kita yang ada di HP. Di HP bisa, di Alkitab yang berwujud buku juga bisa, atau yang di iPad, di laptop, bisa dicek semuanya. Yuk, Ya, yuk. Mbak Gaby tolong bacain Mbak Gaby ayat Oke. 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Iya, firman Tuhannya itu ini luar biasa banget loh. Kamu, kita ya adalah garam dunia. Garam dunia. Iya. Tapi kalau garam itu jadi tawar, nggak ada rasanya, lalu bagaimana? Kalau tadi ya, semua gini, garamnya nggak ada rasanya, terus ditaruh ke adonan tepung sama kentang, kira-kira enak nggak Mbak Gaby? Enggak, Sama aja sama ya? aja rasanya Sama aja. tepung sama kentang. Dan gak ada gunanya ya garamnya ya kayak gitu. Tapi karena garam itu asin, enak, makanya garam itu bisa ngasih rasa yang enak buat kentang ini kayak gitu. Nah, jadi karena adonan tadi udah diolah, dikasih garam, dikasih rasa, makanya bisa dinikmati. Dan itu menjadi sesuatu yang bisa kita terima ya Mbak Gaby. Betul. Iya. Nah, sekarang kalau kita mau lihat anak-anak sekolah minggu, gimana sih anak sekolah minggu bisa menjadi garam buat dunia ini? Tapi garam yang ada rasanya loh, bukan garam yang tawar. Jadi, gimana sih anak sekolah minggu bisa jadi garam yang bisa diterima sama lingkungan sekitar? Yaitu harus gimana Mbak Gaby? Yang pertama harus jadi berkat ya Mbak ya. Iya, jadi Iya. berkat. Harus itu, jadi Jadi berkat. berkat melalui Melalui apa Mbak Gaby? kehadiran kita, kehadiran anak-anak Iya, di kehadiran dalam satu lingkungan anak, misalnya oh. lagi main. Oh, ada yang datang nih. Misalnya siapa ya Mbak? Kasih nama siapa ya? Mungkin kasih contoh aja anak sekolah minggunya namanya Eki. Namanya Eki ya, Iya, Ekinya iya. sudah remaja ya Mbak. Iya. Ya misalnya si Eki datang nih. Heeh. Nah itu bisa memberikan rasa nyaman, teman-temannya seneng. Iya. Kalau si Eki datang nggak Nggak bikin cemberut Nah. ya kayak gitu. Jadi contoh jadi berkat kayak gitu, kasih rasa ke lingkungan sekitar. ya Mama kita datang ke teman-teman kita, terus teman-teman kita tuh senyum. Mereka jadi merasa senang karena kehadiran kita. Bukan malah jadi marah-marah, aduh dia datang, aduh Mbak Reni kok datang, aduh kayak gitu. Nggak kayak gitu. Iya. Jadi ingat anak Tuhan harus jadi garam yang ada rasanya, Rasanya, ya Mbak betul. Gaby ya. Terus berarti kalau kita bisa bikin senang orang itu berarti itu dari sikap kita, Iya. dari cara ngomong kita. Kalau ngomong, iya Mbak Gaby, halo, bukan piye Mbak Gaby, piye sih, kayak gitu. Yang ramah, Iya.
tutur kata yang baik. Baik. Yang tutur katanya ini kalau didengar itu enak banget. Kalau Bukan didengar jadi gini, oh itu anak sekolah minggu pasti. iya betul. Iya kan? Wah, itu anak sekolah minggu. Wah, itu anaknya Tuhan Yesus Iya. kayak gitu. Bukan aduh itu siapa sih? Aduh masa anak sekolah minggu kok ngomongnya kayak gitu? Enggak gitu. Berarti harus jadi garam yang ada rasanya. Ya kan Ya, Mbak Gebi? betul. Iya. Hmm, Hmm. Aduh, Aduh, kok gelap ya Mbak? kok gelap Mbak Gebi? Kenapa nih? Aduh, kok gelap ya? Nggak kelihatan loh nih. Ini mata saya udah minus loh nih. Kalau Iya. udah minus gini, gelap gini saya nggak bisa lihat apa-apa. Saya tuh takut gelap Mbak Gebi. Iya. Karena kalau gelap nggak Kok lihat nggak nyala-nyala apa-apa. ya Mbak Iya. Reni ya? Coba dicek. Coba dicek. dinyalain. Yeay, akhirnya kita udah bisa nyala. ngelihat ya. Akhirnya bisa lihat lagi. Iya. Tadi tiba-tiba mati itu yang mati apa ya? Yang mati listriknya. Listriknya. Listriknya mati, lampunya lampunya mati. Jadi Gitu. gelap. Iya, tapi berhubung mic kita pakai baterai Iya, jadi tetap nyala. tetap nyala. Gitu. Nah, listriknya mati, listriknya nyalur ke lampu. Lampunya yang biasa kasih terang tiba-tiba mati jadi gelap, Jadi gelap. semuanya. Nah, wah tentang terang di Alkitab juga ada tentang terang. Tadi di ayat iya. selanjutnya, yuk Mbak Gebi dibacain yuk. Nah, di Matius 5 ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Oh ya, tidak mungkin tersembunyi. Lanjutin ayat 15 sama 16 kalian aja Mbak. Oke, ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Iya, jadi terang. Terang itu kalau lampu itu sinarnya itu memberi penerang. Ya, memberi penerang. Iya, memberi penerang seperti itu dan menjadi penerang buat kita. Itu fungsinya terang ya, Iya. Mbak ya. Ya. Lalu kalau kita melihat terang itu kan kasih cahaya, kasih panduan. Jadi kalau terang kayak gini kan kita bisa melihat dari sisi kanan, kiri, depan, belakang semuanya kelihatan. Mbak Gebi kelihatan, Kelihatan ya. Mbak Reni kelihatan kayak gitu. Coba kalau gelap kayak tadi kan pasti semuanya nggak kelihatan. Nah, kita lihat juga sebagai anak-anak Tuhan. Ingat tadi yang di ayat 16 ya. Iya. Kita ingat-ingat ya ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Di depan orang tuh berarti depan semua orang Semua ya, Mbak? orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Iya, amin. Ini kembali lagi, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai guru-guru sekolah minggu harus juga jadi terang ya Jadi Mbak terang. Gebi ya. Caranya gimana sih jadi terang? Jadi terang itu kita bisa jadi teladan di sekitar kita. Nah, kalau kondisinya kayak gini teladannya ya pertama kita harus pakai masker ya Mbak Reni kemana Iya, aja ya. itu Kita jadi teladan ya. Ya betul. Kemudian kita harus cuci tangan. Cuci tangan setiap habis pergi, habis main atau Iya. habis beraktivitas kita harus cuci Betul. tangan. Kemudian kita bisa makan makanan yang bergizi, makan Betul. sayur, minum susu. Hmm, Kemudian kita mengingatkan orang lain. Hei Mbak Reni pakai iya. masker. Oh iya, Nah, betul. jangan lupa. Kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana anak sekolah minggu bisa jadi terang. Jadi terang kita nggak harus jadi lampu kan, Iya. kayak gitu. Tapi bagaimana kehadiran kita, perbuatan kita, tindakan kita bisa dicontoh dan jadi teladan buat teman-temannya. Kalau kita lihat kondisi sekarang lagi masa corona ini, yang paling gampang yaitu kasih teladan kayak tadi Mbak Gebi bilang. Ya. Pakai masker.
cuci Cuci tangan, tangan. makan makanan yang sehat. Terus kalau tadi ada temennya atau siapapun itu yang melanggar aturan atau nggak pakai masker, diingetin. Tapi ingetinnya yang baik, inget harus jadi rasa, harus jadi garam, harus ramah. Ingetin yang baik, Mbak Gebi jangan lupa pakai masker, Iya. gitu, jaga kesehatan, gitu. Yang ramah jangan maskernya mana? Oh, jangan marah-marah. Ingat, kita tuh dilihat orang lain itu sebagai anak sekolah minggu, anaknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh ramah, penuh kasih, baik. Berarti kita juga harus seperti itu ya Mbak Ya, Gebi. betul. Iya. Nah, jadi dari firman Tuhan ini kita bisa belajar bagaimana anak sekolah minggu pasti bisa jadi garam Garam dan dan terang terang. dunia. Nah, untuk mewujudkan itu juga, yuk kita mau jadi berkat buat orang lain, kita mau jadi berkat buat sekeliling kita, buat orang-orang yang sedang berjuang, seperti apa para ya? dokter, Iya, para medis, para ada dokter, medis, suster, juga suster. ada Pak Polisi ya Mbak Iya, Reni yang Pak sering Polisi. mengingatkan kita, ayo pakai masker, ayo pakai Iya, masker. terus guru-guru di Ya, sekolah. yang terus mengajar Iya, ya, mengajar, walaupun iya, papah mamah yang harus tetap Iya. bekerja. Terus para pendeta juga ya yang Iya. harus tetap menjalankan pelayanan setiap minggu atau bahkan setiap harinya juga. Nah, untuk mendukung mereka, kita mau ada sedikit project ya kalau project bisa kita atau tugas. iya, atau tugas activity kayak gitu, Ya. aktivitas buat adik-adik. Apa sih Mbak Gepi aktivitasnya? Nah, aktivitasnya nanti anak-anak di rumah silahkan membuat tulisan. Tulisannya apa ya Mbak Reni ya? Tulisannya di kertas ini, kertas Di yang kertas gede ya, kertas yang HVS. gede, HVS. Ya. Kertas yang gede. Ya, ditulisi. Ayo semangat Ayo semangat. lawan corona. Ya, diingat-ingat, ayo semangat lawan Lawan corona. corona, gitu. Nanti anak-anak boleh menghiasnya dengan sebaik mungkin, Secantik sebagus mungkin. Nanti papa, mama, ibu, Ya. bapak di rumah akan mendokumentasikan Membantu. ya, Dengan cara mendokumentasikan, difoto. difoto nanti. Tapi sama adik-adiknya juga. Iya, jadi anak-anak foto sama tulisannya. Nanti Gitu. difoto, terus nanti di-share ke WA grup ya. Ya, boleh ke WA grup. Ke WA grup. Nanti, ya tadi ada ide baru supaya kita bisa jadi berkat di dunia maya. Kita mau bikin Instagram khusus untuk Sekolah minggu. sekolah minggu. Jadi adik-adik nanti bisa lihat postingan foto-fotonya ada di sana, biar kita juga bisa memberkati banyak orang lewat dunia maya. Betul Mbak Gibi? Betul. Oke. Nah, firman Tuhan kita sampai di sini. Kita mau tutup sekolah minggunya. Pokoknya ingat adik-adik tetap semangat, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Dan Apalagi? juga tetap pakai masker. Kalau nggak perlu banget, nggak usah keluar rumah Iya, dulu ya. betul. Dan tetap harus selalu berdoa. Iya. Oke, yuk kita mau tutup sekolah minggunya. Kita mau berdoa, Mbak Ya. Gebi yang berdoa. Oke, mari kita berdoa, kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak-Mu sekolah minggu yang di rumah, untuk dapat mendengarkan firman-Mu, untuk dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun sedang dalam keadaan online ya Bapak di rumah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan berkati anak-anak yang ada di rumah, Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan dalam menghadapi masa pandemi ini ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk guru-guru sekolah minggu yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berikan kesehatan agar mereka dapat terus melayani dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, sekian Oke. sekolah minggu ini. Sampai Bye-bye. jumpa.